Sejarah lengkap keris legendaris Setan Kober. Pada masa Brawijaya I sampai turun ke 4 tahta selanjutnya, tatkala si Ruwingit telah merasuki tubuh makhluk hidup dan keseimbangan batin sudah diambang keumuman, saat itulah kesaktian bentuk ilmu bagian dari kehidupan manusia hingga suatu keterbatasan tidak lagi menjadi penghalang. Terciptalah zaman di mana manusia dan makhluk hidup tak kasat mata saling berkomunikasi secara bebas. Wahyu ning zaman para dewa menjadikan masa kala itu disebut kejawen jawi yang mengedepankan makna keluhuran bagi umat manusia. Perjalanan Pulau Jawa sejak zaman Sang Hyang Bangau atau sebelum masa Wali Songo, seluruh peradaban manusia pada masa itu terbagi menjadi 3 golongan: manusia, lelembut, dan siluman dari bangsa Seleman. Dari seluruh golongan ini akhirnya terpecah menjadi 2 bagian, yaitu aliran putih dan hitam. Kisah terbaginya golongan ini pada akhirnya mendatangkan peperangan hingga turun sampai ke zaman di mana Wali Songo dilahirkan. Tersebutlah nama dari sekian banyaknya para tokoh sakti beraliran hitam pada kala itu. Setan Kober, sosok setengah siluman yang banyak membawa risalah pertumpahan darah bagi seluruh umat manusia. Setan Kober, nama yang sangat melegendaris bagi seluruh aliran hitam sejak kerajaan Mojopahit pertama didirikan. Bercerita tentang ilmu kesaktian, beliau belum pernah terkalahkan oleh siapapun juga pada masa kejayaannya. Setan Kober telah menunjukkan pada dunia bahwa dirinya pernah menjabat sebagai guru besar 7 aliran sekaligus selama 473 tahun lamanya. Di antara 7 aliran yang dimaksud adalah bangsa manusia, lelembut dari alam laut, bangsa jin segala penjuru alam, bangsa togok dari zaman Purwacarita, bangsa siluman Seleman, bangsa perkayang bumi lapis 3, dan bangsa Ngahyam. Asal-usul Setan Kober terlahir dari seorang Banaspati Agung di zaman Purwacarita 10 bernama Raja Lautan, berasal dari keturunan siluman Seleman atau bangsa api. Dari hikayat yang ada, Raja Lautan pernah dikalahkan 1 kali dalam hidupnya oleh Nabiullah Khidir alaihissalam di masa kejayaan Alexander Agung. Sebuah kontemplasi yang misteri lakukan, ternyata Setan Kober mempunyai tempat tinggal selayaknya manusia pada umumnya, yaitu di dalam hutan Panji, di daerah perbatasan antara Jibogo, Benda Kerep, dan Pemahaman. Ini pernah juga tersirat dalam bukunya Raden Ageng Suladiningrat ke-10 yang berjudul Babat Tanah Cirebon. Bercerita tentang rumah Setan Kober. Hampir keseluruhan bangunannya terbuat dari tulang belulang binatang dan manusia, dan di belakang rumahnya berdiri kokoh satu pendopo yang terbuat dari beraneka tulang macan, kujang, kerbau, dan singa. Kesehariannya beliau lebih banyak menghabiskan waktunya di pendopo untuk mengajarkan beragam ilmu kepada muridnya yang berasal dari beragam golongan, dan bila waktu senggang beliau banyak mengarahkan waktunya untuk menciptakan bilahan keris sakti Mondrokuno, dan keris buatannya sampai kini masih banyak dimiliki sebagian ahlul batin. Seperti halnya keris tersebut, keris ini buatan asli tangan Setan Kober yang beliau berikan pada Pangeran Arya Panangsang sebelum beliau terbunuh oleh Joko Tingkir. Dan pada perang gerilya Indonesia, lewat sebuah khawatir, akhirnya keris ini diberikan kepada Pangeran Diponegoro dan baru mulai kembali setelah sekian lama menghilang di tahun 2007. Kini keris ini masih dilestarikan sebagai sarana derajat dalam pemilihan seorang pemimpin. Di masa Raja Jawa, nama Setan Kober selalu disebut-sebut sebagai orang nomor 1 dunia persilatan.
beliau kerap menjadi jawara pilih tanding yang banyak dimanfaatkan oleh para raja Jawa sebagai pembunuh bayaran. Bahkan di masa Brawijaya kelima, beliau kerap menjadi ahli strategi perang istana Mojopahit dalam mengalahkan ratusan panglima pilihan seluruh kerajaan yang ada di belahan dunia. Baru namanya surut dan akhirnya ngahyang selamanya akibat perasaan malu setelah beliau dikalahkan oleh jawara sakti Pangeran Sutawijaya Gebang. Bagaimana kisah ini bisa terjadi? Di masa perang antara Mojopahit dan Demak Bintoro, yang pada saat itu rajanya bernama Raden Patah dengan dibantukan 101 waliullah di bawah komando Panglima Besar Sunan Kudus. 17 tahun dua kerajaan ini pernah terlibat sengit dan 24 kali mereka bertemu dalam peperangan hebat. 18 kali Mojopahit menyerang Demak dan 6 kali Demak balik menyerang Mojopahit. Wilayah yang pernah menjadi pertumpahan darah antara Mojopahit dan Demak Bintoro diantaranya Magelang, Sragen, Banyuwangi, Kudus, Klaten, Tidar, Madura, Lasem, Purworejo, Ngayogja, Batang, Semarang, dan Surabaya. Tentunya dengan strategi yang matang, Setan Kopit yang kala itu menjadi bagian kerajaan Mojopahit mulai menyebar aksinya di beberapa pelosok desa terpencil dengan cara membunuh satu persatu para jawara Islam yang dianggapnya telah berkomplot dengan kerajaan Demak Bintoro. Bahkan di samping lainnya, Setan Kopit mulai menyusun kekuatan dengan mendatangi dedengkot aliran hitam di penjuru pelosok desa. Di antara nama aliran hitam yang pernah bergabung dengannya, Pangeran Tepak Palimanan, Pangeran Telaga Herang, Pangeran Ucuk Umum Banten, Pangeran Lodaya Indramayu sebelum masuk Islam, Pangeran Samber Nyawa dari daerah Suci Manah, Pangeran Kebo Kinabrang dari Gunung Tangkuban Berau, Ki Gede Jalu dari Brebes, Ki Gede Kapetakan, Ki Gede Lewi Munding, Ki Gede Tegal Gubuk sebelum masuk Islam, Ki Gede Purbalanang, Siluman Air daerah Gunung Tidar Jawa Tengah, Ki Janggalawesi dari Siluman Sleman, dan lain-lainnya. Dan pada perang ke-17, kerajaan Islam Jawa pernah dikalahkan dengan terbunuhnya beberapa waliullah, di antaranya Sunan Udung, Sunan Pajang, Sunan Beling, Sunan Persik, Sunan Odong, Sunan Rohmat, Sunan Koyim, dan Sunan Menjangan atau Pangeran Sambernyawa. Namun dalam sejarah lain menyebutkan kekalahan Islam pada waktu itu akibat bangsa waliullah tidak semuanya turun ke medan tempur dikarenakan mereka sedang berkabung atas wafatnya Sunan Ampel, salah satu wali Songo, sehingga pada kala itu para waliullah lebih banyak takziah datang ke daerah Ampel. Di lain pihak, setelah kekalahan Islam mulai menjadi buah bibir di kalangan masyarakat luas, Sunan Gunung Jati, Pangeran Walang Sungsang, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, dan Sultan Hasanuddin Banten mulai merapatkan barisan dengan memilih di antaranya untuk mencari beberapa tokoh aliran hitam. Pada masa itu yang diutus untuk menandingi kesaktian aliran hitam di antaranya Pangeran Walang Sungsang atau Mbah Kuwu Cakrabuana, Sunan Kalijogo, Pangeran Arya Kemuning, Syekh Muhyi Muda Tasik, Nyai Mas Gandasari, Panguragan, Syekh Sutawijaya Gebang, Pangeran Hasanuddin Banten, Syekh Sabu Jagat, dan Syekh Magelung Sakti. Lewat mandat Sunan Gunung Jati, mereka bergerak dengan cara terpisah, dan lewat perjalanan panjang selama 7 tahun lamanya, mereka akhirnya bisa menaklukkan seluruh bangsa aliran hitam. Namun hal semacam itu bukan berarti mereka mudah menandingi ilmu dedengkot para aliran hitam, melainkan butuh perjuangan dan kesiapan matang. Sebab dalam menjalankan tugas ini, mereka juga pernah dikalahkan sewaktu duel kesaktian bersama dedengkot aliran hitam. Seperti Pangeran Arya Kemuning misalnya, beliau pernah berhadapan dengan dedengkot aliran hitam Pangeran Telaga Herang. Namun dalam adu kesaktian, Arya Kemuning bisa dikalahkan dengan mudah. Baru saat perang tanding dengan Syekh Muhyi Muda Tasik, Pangeran Telaga Herang kalah telak dan akhirnya ngahyang sampai pada hari ini. Tak terkecuali pula Nyimas Gandasari yang kala itu ditugaskan untuk menangkap Pangeran Ucuk Umum. Beliau kalah dalam adu kesaktian. Baru tatkala Mbah Kuwu Cakrabuana turun ke laga tempur, Pangeran Ucuk Umum bisa dikalahkan dan akhirnya
ngahyang selamanya. Kisah ini terjadi di pantai Karangbolong, Banten. Sunan Kalijogo, beliau pernah dikalahkan oleh Pangeran Tepak Palimanan dalam penaklukan wilayah Cirebon. Kekalahan Sunan Kalijogo akibat campur tangan Prabu Siliwangi dan baru setelah kedatangan Pangeran Arya Kemuning dan Mbah Kuwu Cakrabuana, Pangeran Tepak Palimanan bisa terbunuh dengan kepala terpotong dari raganya. Kisah ini terjadi di puncak Bukit Palimanan yang bernama Gunung Tugel. Dan kembali ke cerita asal pertempuran antara Pangeran Sutawijaya Gebang dengan Setan Kober di daerah hutan Peranggi. Tidak bisa dihindarkan lagi kedua musuh bebuyutan ini saling mengerahkan kesaktiannya hingga sampai 40 hari lamanya. Dalam perkelahian panjang ini akhirnya dimenangkan oleh Pangeran Sutawijaya, sehingga Setan Kober akhirnya ngahyang di hutan Peranji selamanya. Kisah terkalahkannya Setan Kober akhirnya jadi perbincangan orang banyak, sehingga Mbah Kuwu Cakrabuana selaku gurunya sangat khawatir. Pasalnya sejak kejadian itu Pangeran Sutawijaya diangkat menjadi seorang pemimpin oleh bangsa Gaibiah, sehingga Mbah Kuwu Cakrabuana merasa takut ilmu yang beliau berikan selama ini disalahgunakan oleh murid-muridnya. Dalam sejarah babat tanah Jawa, ilmu Pangeran Sutawijaya Gebang satu-satunya ilmu paling ditakuti oleh seluruh bangsa siluman atau Gaibiah. Ilmu yang dimilikinya adalah syahadat majmal, di mana ilmu ini dibacakan maka seluruh Gaibiah yang ada akan mengikuti ucapan kita. Bahkan dalam perang tanding melawan Setan Kober, ilmu inilah yang menjadi andalannya hingga Setan Kober sendiri harus menerima kekalahannya dengan tubuh terbakar. Dalam kisah lain diceritakan setelah 1 tahun Setan Kober dikalahkan Pangeran Sutawijaya Gebang, beliau akhirnya dipanggil menghadap Mbah Kuwu Cakrabuana. "Andika, bagaimanapun juga dirimu telah menjadi orang yang ditakuti seluruh makhluk tak kasat mata. Namun menurutku jauhkan ilmu itu sehingga antara manusia dengan bangsa gaib ini tetap lestari selamanya. Sebab kasihan bagi yang lain dengan adanya ilmu yang Andika miliki sekarang, maka seluruh bangsa gaib akan punya batasan tertentu yang menjadikan mereka percaya hanya pada Andika." Dengan patuh Pangeran Sutawijaya mengiyakannya, tanda beliau setuju dengan ucapan gurunya. Namun lain sifat, lain pula kenyataan. Ya, benar juga ucapan Mbah Kuwu Cakrabuana. Walau Pangeran Sutawijaya sudah menerima atas mandat gurunya, akan tetapi pada muridnya yang berasal dari bangsa siluman dan gaib lainnya hanya tunduk pada majikannya, bukan pada orang lain. Sehingga walau Mbah Kuwu Cakrabuana adalah gurunya Pangeran Sutawijaya, dengan cara sembunyi tangan akhirnya mereka tidak menerima pengakuan Mbah Kuwu Cakrabuana dengan cara menyerang seluruh keraton Pakungwati Cirebon. Dalam hal ini Mbah Kuwu Cakrabuana tidak tinggal diam. Beliau langsung menghadapinya dengan pusaka golok cabang dan akhirnya seluruh bangsa gaib bisa dikalahkan dengan mudah. Pangeran Sutawijaya itu hanya ada satu, namun beliau mempunyai banyak nama julukan. Di antaranya seperti Pangeran Sutajaya Gebang Pinatar, Pangeran Sutajaya Dalam Kebon, Pangeran Sutajaya Luru Agung, Pangeran Sutajaya, Pangeran Sutajaya Pakandangan, dan Pangeran Sutajaya Kemit. Kepastian sejarah yang sebenarnya belum ada yang bisa mengungkap secara pasti. Sebagai keturunan dari pelaku sejarah pun, Raden Fajaruddin yang kini menempati keraton Gebang tersebut mengungkapkan bahwa apa yang diketahui mungkin saja akan berbeda versi dengan apa yang diungkapkan yang lain. Ini yang mendekati kepastian sejarah. Desa-desa yang ada di daerah pantai utara Kecamatan Babakan, kini Kecamatan Gebang, semula asalnya dari suatu pedukuhan bernama Gebang. Matur sembah nuwun, mugi rahayu sagung dumadi.